Nggak muncul di sini. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak LP2M karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kembali atau sekaligus sebenarnya ini adalah syiar karena ini adalah sebuah hasil penelitian yang boleh jadi memberi manfaat baik bagi terutama bagi saya sendiri karena saya juga mempunyai seorang anak wanita ya dan bapak-bapak, ibu-ibu juga yang sampai hari ini kemungkinan punya juga ada anak wanitanya dan saya lihat juga di sini ada dosen ya. Baik, alhamdulillah sebenarnya judul hari ini yang saya berikan kepada pihak LP2M itu adalah judul yang sebenarnya saya masih ingin mengajak diskusi kepada para hadirin yang hadir saat ini, ingin diskusi gitu karena sampai saat ini konsepsi kafaah yang ditawarkan oleh para ulama itu kelihatannya sudah tidak matching lagi ya tidak matching sampai saat ini ya yang dipahami itu adalah bahwa ya saya suka dengan dia suka dengan saya ya sudah saya lanjut aja gitu. Nah baik saya tidak mau berlama-lama tapi masih urgenkah kafa itu yang penting tuh. Apakah masih urgen kafa itu untuk kita pertahankan atau kita anggap sebagai sebuah wacana saja ya yang bisa diambil bisa tidak gitu ya. Padahal ulama sebesar Imam Hanafi itu memberikan syarat, bahkan dia menjadikan syarat mutlak kafah itu dalam setiap pernikahan. Padahal kita tahu satu sisi pandangan atau hasil ijtihad pandangan Imam Abu Hanifah itu selalu banyak dipakai oleh pemikir-pemikir Islam dalam konteks yang lain gitu ya. Misalnya cara berpikirnya yang sedikit-sedikit agak melenceng atau sedikit-sedikit agak keluar dari dalil-dalil yang qat'i ya, tapi dia mempergunakan maslahat sehingga melupakan. Tapi satu sisi pandangan Imam Mazhab Hanafi ini dipandang tidak penting ketika berbicara tentang kafaah. Nah, di sini yang saya mencoba melihat mengapa orang tidak mementingkan itu padahal seorang sekaliber ulama mazhab Hanafi yang banyak berkeliling ke sana kemari lalu dia membuat sebuah fatwa-fatwa itu tidak dianggap urgen saat ini. Padahal sebenarnya saat ini menurut hemat saya kehidupan yang dialami mazhab Hanafi saat itu yang heterogen ya, masyarakat yang heterogen itu sama sebenarnya yang kita alami saat ini, kecuali kita semua tinggal di kampung masing-masing dan tidak pernah saling mengenal dan tidak ada namanya pertemuan begitu. Sehingga sebenarnya ini mesti menjadi bahan perhatian kita gitu. Tapi kelihatannya pemikiran-pemikiran yang sudah mulai melupakan konsep-konsep apa yang ditawarkan oleh para ulama terdahulu itu sudah dianggap tidak matching lagi, tidak ya anggaplah itu hanya berlaku pada masa lampau gitu. Padahal sebenarnya pandangan-pandangan para ulama terdahulu itu memikirkannya bukan untuk kepentingannya dia gitu kan. Tidak ada untuk kepentingan ini tapi untuk umat Islam. Nah, tapi dia tidak memaksakan, tetapi pandangannya itu kan tidak ada untuk kepentingan dia. Begitu juga pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Hambali, bahkan Maliki. Bahkan yang saya lihat umat Islam di Indonesia yang dominan adalah bermazhab Syafi'i menolak juga pandangan kafa itu. Ini kan kita milih-milih sepertinya. Padahal boleh jadi juga dalam masyarakat kita konsep kafa itu berjalan tetapi tidak diungkap begitu. Ya. Nah, ada latar belakang yang menarik sebelum saya menulis disertasi ini sebenarnya adalah ketika terjadi peristiwa di Jakarta, di mana saat itu ada satu keluarga itu mati
terkurung dalam rumahnya karena apa? Karena kebakaran dalam rumahnya itu dan dia tidak bisa melepaskan dirinya dari rumah. Kenapa? Karena rumahnya sudah terkunci dengan rapat gitu. Nah, terkunci dengan rapat sehingga tidak ada jalan untuk keluar. Kan akhirnya dia mati sia-sia itu. Ini yang menjadi pemikiran saya. Kenapa dia membuat pintu rumah yang penuh gitu, penuh sampai brandelnya yang kuat sehingga tidak bisa melepaskan diri dari situ. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Ada apa ini? Tentu dia ingin menjaga. Salah satu sebab dia membuat pertahanan tanda kutip rumahnya itu sampai tidak dimasuki oleh orang adalah karena dia ingin menjaga haknya gitu. Tentu dia ingin menjaga haknya. Nah, kenapa dia ingin menjaga haknya? Karena ada orang yang ingin mencoba mengambil haknya gitu. Dia takut dari orang-orang lain sampai apa yang dia miliki itu bisa diambil orang, maka dia membuat benteng-benteng itu. Tapi sayangnya benteng-benteng itu hadir malah melumpuhkan atau malah membinasakan penghuninya. Itu. Sehingga saya berpikir ada apa ini? Nah, apa hubungannya dengan perkawinan? Nah, ini ternyata ada dalam konsep kafah ini. Nah, saya langsung lompat aja ya, karena bicaranya nyantai-nyantai, nggak usah terlalu ke dalam ya. Jadi ini kan fakta-fakta yang kita lihat. Fakta-faktanya itu adalah begini. Biasanya pasangan muda-mudi kalau sudah jatuh cinta, itu semua sudah tidak dia perhatikan gitu. Sudah tidak diperhatikan apakah ini sudah jadi istrinya atau bukan gitu. Biasanya, nah kalau dalam pandangan fikih perempuan itu dianggap dewasa, ya kan? Dianggap dewasa ketika, artinya dianggap dewasa ketika atau dianggap kewajiban orang tua terhadap anak wanitanya itu berakhir ketika anaknya itu sudah dinikahkan. Maka tentu kalau kita melihat secara sosial ketika ada pernikahan, biasanya itu ketika akad nikah sudah berakhir ada namanya sungkem-sungkeman antara anak dan orang tua. Lalu di situ terjadi kita lihat ada tangisan dari pihak orang tua wanita, bukan dari pihak keluarga laki-laki, tapi biasanya umumnya dari pihak keluarga wanita. Ada apa mereka menangis? Sebenarnya yang tidak dipahami oleh mereka-mereka yang hendak menikah. Kenapa orang tuanya menangis? Karena dia tahu bahwa tanggung jawab anak perempuannya ini berpindah kepada suaminya yang sebenarnya harap-harap cemas dari pihak orang tua. Ini yang tidak dipahami. Nah ini harap-harap cemas dari orang tua. Apakah anak saya nanti ini bisa sebahagia ketika tanggung jawab itu berpindah kepada suaminya? Ini yang tidak dipahami. Dan sebenarnya inilah sebenarnya substansi dari keinginan para ulama membuat teori-teori tentang kafah itu. Nah, ini yang tidak dipahami. Yang dipahami itu saya selalu menyebutkan orang ketika hendak menikah, dia mereka pahami itu tanggal pernikahannya. Kapan tanggal saya menikah? Yang itu yang dia pahami. Dia tidak pernah, dan bahkan kalau kita mau mengukur, tidak pernah atau jarang kita temukan orang-orang yang akan menikah itu mempelajari hak dan kewajibannya sebelum menikah. Dari mana dia tahu hak dan kewajibannya sebelum dia menikah? Kan begitu. Yang saya takut ketika dia menikah, dia baru belajar di situ hak dan kewajibannya. Nah, itu kan persoalan. Sementara ketika dia sudah masuk dalam dunia pernikahan, itu sudah penuh dengan problematika kehidupan. Nah, itu. Sehingga yang saya takutkan adalah, itulah tadi sebenarnya kan, kalau dalam Al-Quran itu kan sebenarnya Tuhan sudah menyinggungnya bahwa pezina laki-laki itu senangnya sama pezina perempuan, atau pezina perempuan itu sebenarnya lebih senang kepada pezina laki-laki. Yang soleha itu pasti akan ketemu dengan yang soleh. Sebenarnya Tuhan sudah memperlihatkan seperti itu. Jadi konteks inilah kemudian yang saya lihat bahwa kebanyakan yang terjadi adalah pihak pria sebelum menikah itu menganggap bahwa pihak perempuan yang akan jadi calon istrinya itu adalah haknya. Padahal belum menjadi haknya itu. Belum menjadi haknya. Yang punya itu adalah orang tuanya. Itu loh. Nah, yang punya haknya itu adalah orang tuanya, bukan Anda punya hak gitu. Karena dalam ulama fikih itu
tidak ada, sepakat semua, hampir sepakat semua ya mengatakan bahwa perempuan ketika menikah itu maka kewajibannya itu berpindah kepada suaminya, ya itu. Sehingga kafah ini penting. Nah, ada hal yang penting yang kalau kita bicara tentang kafah, maka sebenarnya itu kafah apa sih? Kafah itu adalah adanya keserasian. Sudah betul tadi yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Ahan, keserasian antara perempuan dan laki-laki. Tapi tidak sampai di situ. Kalau cuma serasi, bukan itu targetnya kafah ini. Ulama ini sebenarnya sudah membuat dengan baik, ya meskipun saya potong dulu ya. Kalau ulama mazhab Maliki itu paling banyak syaratnya tuh. Tapi yang paling sedikit syaratnya itu adalah mazhab Maliki. Dia hanya mengatakan yang penting adalah mereka itu adalah seiman. Tapi bukan cuma seiman, tetapi kualitas keimanannya itu. Bukan agama, tapi kualitas keimanannya. Karena bisa saja agamanya Islam, tetapi pemabuk dan lain sebagainya kan persoalan. Nah itu. Jadi Imam Malik cuma sampai di situ. Nah, konteks kafah itu sendiri, kafah itu bagaimana pandangan kafah itu sebenarnya? Kafah itu adalah bagaimana seorang perempuan itu serasi dengan prianya, di mana prianya itu minimal sama dengan kondisi perempuan. Jadi saya ingin katakan kondisinya sama. Tidak boleh kondisi perempuan laki-laki yang datang itu lebih rendah dari perempuan. Jadi paling bagus kalau lebih dari perempuan. Saya katakan demikian. Jadi ini sifatnya masih abstrak ya, belum pas. Bukan saya tidak bicara tentang pekerjaannya, tidak. Tapi kafah itu sebenarnya menginginkan pihak laki-laki itu minimal sama atau lebih dari perempuan. Itu maunya. Bukan lebih kurang, bukan. Tapi minimal sama, bahkan harapannya itu lebih dari perempuan. Apa yang dilebihkan? Ya terserah. Tergantung dari pihak perempuan, pihak perempuan. Kalau agamanya minimal dia sama atau bahkan lebih. Kalau dari sisi pekerjaan minimal sama atau lebih. Kenapa bisa begitu? Pandangan para ulama itu sebenarnya sederhana. Dia tidak ingin setelah menikah anak perempuannya itu dia menjadi lebih minimal sama kondisinya. Itu. Ini yang tidak dipahami orang. Minimal sama kondisinya, sama kondisi kebahagiaannya. Gitu. Dia bahagia dari sisi ininya gitu loh. Bukan setelah itu dia menjadi susah payah. Gitu. Dia menjadi susah payah karena ya itu rijalu qawwamuna kan begitu. Saya selalu mengatakan bahwa ya pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama memang, tetapi dia menjadi berbeda karena sudah mulai ada perbedaan dari sisi biologisnya. Ya, dari biologis kemudian muncullah perbedaan selanjutnya. Nah, itu. Jadi begitu. Jadi kafah itu menginginkan agar perempuan itu sebenarnya lebih bahagia, minimal sama bahagia. Nah, gitu. Kenapa bisa begitu ya? Dalam disertasi saya selalu mengatakan bahwa tidak ada seorang yang bersaudara itu selalu sama kehidupannya, selalu pasti berbeda-beda. Tidak ada yang identik sama. Ya, tidak ada identik sama. Jadi orang tua tentu akan melihat kondisi anak perempuannya. Tentu dia kafah ini sangat efektif kalau seorang tua itu anak perempuannya itu sama terus dengan perempuannya sampai dia dewasa. Kenapa? Dia tahu betul kondisi anaknya. Jadi kalau datang laki-laki misalnya yang hendak melamar, tentu tidak langsung melamar, gitu kan? Tidak langsung diterima karena pihak wali itu akan melihat ini anak saya nanti bisa bahagia atau tidak ya? Kan pertanyaannya gitu tuh. Tapi kalau orang tua yang tidak peduli dia akan terima aja. Ya kan begitu. Tapi persoalannya ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Tiap-tiap di antara kita ini sebagai pemimpin dan pemimpin selalu ditanya pertanggungjawabannya. Orang tua itu tentu bertanggung jawab terhadap anaknya. Kan begitu. Kok apa kan? Tapi kalau tidak ada sama sekali reaksi dari orang tua untuk melihat apakah calon menantu saya ini baik atau tidak, wah itu kan akhirnya anaknya nanti menjadi celaka, tanda kutip. Nah ini kan persoalan juga. Kenapa? Karena sejak awal anak tidak melihat sisi ketakwaannya misalnya. Nah ini problem. Disinilah uniknya ke Islam gitu. Sebaliknya kalau, nah ini problemnya adalah yang terjadi adalah
saat ini kan HAM sudah banyak membaur dalam kehidupan kita. Sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM. Bahkan perempuan itu sampai sekarang mengatakan bahwa saya bebas dong memilih. Kenapa saya mesti dihalang-halangi oleh orang tua kan begitu. Ya, itu tadi. Nah, uniknya adalah kita dalam konsep Islam ini diatur semua. Itu saya selalu ucapkan begitu. Karena mulai dari kita tidur sampai kita tidur lagi, sebenarnya Islam itu mengatur. Itu bagusnya Islam. Islam itu mengatur mulai dari cara kita tidur, mulai kita bangun tidur itu diatur semua. Lalu bagaimana dalam konteks ini? Nah, kan begitu. Nah, bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak itu kan diatur juga. Bahkan mengatakan kata saja kan tidak boleh dalam Al-Quran itu. Nah dalam konteks ini pula saya ingin katakan bahwa hati-hati bahwa ada juga yang namanya ridallahi fi ridal walidain. Nah, dari konteks ridallahi fi ridal walidain di sini kelihatannya Tuhan ingin mengatakan saya ridho kalau orang tamu sudah ridho, kan begitu. Ini problemnya di sini. Tidak katakan kalau orang tamu tidak ridho, saya ridho, enggak gitu. Tapi Allah mengatakan dia lebih mendahulukan ridhonya orang tua. Kalau orang tuamu sudah ridho, ya saya ridho, kan begitu. Kayaknya begitu. Jadi Tuhan mengaturnya semua itu demikian rupa. Sebenarnya semua ada hikmahnya, kan begitu, supaya ada kelanggengan dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian dulu dari saya. Mungkin kita lanjutkan dengan masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin dalam tanya jawab nanti atau diskusi selanjutnya akan muncul jawaban-jawaban itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Mufti. Menarik ya apa yang disampaikan tadi, pemantik diskusi dari pemaparan dari Pak Dr. Mufti tadi. Saya malah ini sebenarnya harusnya ini didengar oleh teman-teman dosen atau pegawai atau siapa saja yang belum menikah. Saya malah berpikir kalau misalnya saya belum menikah dan mendengar ini, saya tentu sebagai laki-laki akan berpikir ulang untuk misalnya menyatakan diri untuk melamar anaknya seseorang dan mengukur diri saya apakah saya sekufu dengan ini perempuan atau tidak. Nah ini saya kira tidak hanya sekedar prasyarat formalitas, tapi ini kan ada tendensi teologis di dalamnya ya, sampai kepada tendensi ibadah sesungguhnya. Jadi tidak hanya sekedar sekufu itu adalah pelengkap dari pernikahan, tapi sampai pada pertanggungjawaban seorang suami kepada istrinya atau pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan saya kira luar biasa ya kajian Pak Dr. Mufti ini, yang saya kira ini wacana yang mulai orang tinggalkan untuk dikaji dengan fenomena digitalisasi sekarang ini. Konsep-konsep ulama, apa yang saya tangkap dari pembahasan Pak Mufti tadi, itu sudah mulai ditinggalkan dan dianggap acuh oleh orang-orang tertentu dengan adanya fenomena pergaulan kontemporer saat ini yang tentu tidak tidak terlalu mempermasalahkan soal agama, kemudian soal-soal yang formal keagamaan. Akhirnya kemudian kafa'ah ini menjadi hal yang diabaikan, padahal kalau menurut Pak Mufti tadi ujung tombak kebahagiaan sebuah keluarga dari mulai kafa'ah ini kan dimulai dari keserasian itu. Tapi ada juga yang menyebutkan sebenarnya keserasian itu penting, tapi lebih penting keserasaan kan. Serasi boleh, tapi kalau tidak serasa kan enggak nikmat begitu kira-kira. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya challenge sama Pak, saya tantang Pak Mufti untuk bisa ini, tapi kita beri kesempatan dulu kepada yang lain ya, untuk mungkin bisa, apalagi ada bapak-bapak, teman-teman guru-guru ini juga, Pak Mufti yang ikut, sekaligus menjadi mahasiswa kita di Pasca Sarjana juga, ada banyak orang ini, ada Pak Ali juga. Silahkan Pak Ali, kalau mau berkomentar. Pak Ali ini adalah pengikut pengajian LP2M. Beliau sering ngikut terus ini. Kalau ada award ini kita kasih Pak Ali ini. Silakan Pak Ali. Terima kasih Pak Dokter. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Yang saya hormati Pak Dokter, guru saya Pak Dr. Mufti. Saya kira mendengar paparan yang disampaikan Pak Dr. Mufti tadi, saya mendapatkan banyak semacam pembuka untuk masuk ke ruang-ruang pengetahuan yang baru. Terima kasih sebelumnya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa saya punya pengalaman dulu Pak Dr. Alwi.
Saya dulu mondok 10 tahun di Jawa. Saya dulu itu sempat dekat dengan anak kiai, anak ajengan Jawa Barat. Tapi saya gagal karena saya tidak tuntas menghafal alfiyah. Jadi tesnya itu harus hafal alfiyah. Jadi saya istilahnya setengah juga hampir tidak gitu. Tapi kita sama seperti Pak Dr. Rahnudin sampaikan, ada perasaan sama, saling suka gitu. Nah, ya itu satu itu. Jadi saya gagal, jadi tidak memenuhi syarat katanya untuk jadi menantu ajengan. Ya sudah, saya terima saja lah, alhamdulillah. Biar tidak terlalu banyak beban lagi. Yang kedua, saya lihat praktek di kalangan guru-guru kita dari para habaib itu juga sangat menonjol dalam persoalan kafa'ah ini. Sampai-sampai taruhannya walaupun tidak menikah, ya maaf saja, syarifah itu kalau tidak ada izin atau tidak sekufu itu tidak akan bisa ya. Walaupun sampai meninggal, ya tidak menikah tidak jadi persoalan. Asalkan tidak menikah dengan yang bukan sekufu atau azam ya, kelompok azam. Yang ketiga Pak Dr. Alwi, saya ingin meminta saran dari Pak Doktor. Kira-kira kiat-kiat khusus. Saya ini kebetulan PDI. Saya sekarang PDI ini, PDI. Partai Duda Indonesia. Duda. Partai Duda Indonesia. Jadi nah ini mau mencari, siapa tahu ada dosen yang sekufu dengan saya, tapi ternyata saya masih mahasiswa di PASA, jadi tidak masuk lagi nih Pak Dr. Arhan. Mohon saran dari Pak Dokter ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan terakhir menarik saya kira untuk dikomentari itu Pak. Mungkin Fakultas Syariah sudah harus berpikir mendirikan lembaga walimah Sulawesi Utara ya, memfasilitasi teman-temannya Pak Ali ini yang Partai Duda Indonesia, dan juga termasuk di kampus kita kan juga banyak juga yang ini ya, yang belum ya, itu mungkin perlu dipikirkan ya, itu guyong aja. Mungkin... Saya ketua wilayah Pak kebetulan. Oh, Oke, dikomentari dulu mungkin Pak Dr. Mufti, silakan. Baik, yang pertama tadi apa tentang syarifah ya. Iya. Jadi memang dalam konteks syarifah ini memang 3 mazhab seperti Imam Hanafi, Hambali dan Syafi'i itu memang telah merumuskan konsep nasab itu, termasuk adalah masalah keturunan. Jadi jadi keturunannya, kenapa bisa seperti itu kan begitu pertanyaannya? Karena mereka menganggap bahwa keturunan dari para nabi ini atau keturunan nabi ini harus dijaga gitu, tidak boleh bercampur. Ya itu adalah sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan bahwa tidak boleh dia dicampur dengan nasab yang lain, dan repotnya pembawa nasab itu adalah laki-laki. Ya itulah sebabnya kita semua ini semua seharusnya ya ada nama nasab orang tua kita gitu. Jadi karena pembawa nasab itu adalah laki-laki, maka mereka ya sayangnya ketika wanitanya itu harus dijodohkan kepada kalangan sayyid gitu ya. Nah ada keyakinan, jadi persoalan keyakinan saja Pak, karena ibaratnya perilaku, tindak tanduk itu akan turun. Jadi ada namanya keturunan kan gitu Pak ya. Keturunan. Jadi turunan. Ya, kalau dalam bahasa kedokteran kan ini namanya penyakit turunan ini, asam urat kan gitu. Seperti ini Pak, masalah jiwanya itu semua itu mereka menganggap seperti itu. Sehingga ya keyakinan itu kemudian ditanamkan oleh mereka sehingga ya itu tadi tidak menikah. Nah, kalau saya ditanya apakah ini melanggar, menurut saya tetap melanggar Pak, karena bagaimanapun juga menurut saya ya
Al-Quran itu hanya sampai kepada istri-istri Nabi saja. Setelah itu kan tidak gitu. Artinya qat'inya adalah yang dilarang itu adalah menikahi istri-istri Nabi. Itu yang qat'inya dalam Al-Quran. Sementara yang lain itu kan istilahnya menjadi zoni-zoni semua. Gitu kan begitu Pak ya. Kalau saya ditanya. Tetapi kan pemahaman ini karena dalam rangka menghormati, ya mereka tidak menikah. Padahal kalau ditanya, karena kan sebenarnya nikah itu adalah kodrati Pak, kodratnya manusia. Ya, dia tidak boleh dia diputus, tidak boleh dia dihalangi untuk menikah hanya karena seperti itu. Karena itu Al-Quran hanya mencakup istri-istri Nabi saja, tidak mencantumkan kepada keturunannya begitu. Itu Pak. Nah yang kedua ini ada problem pribadi Pak ya, berarti ini sifatnya konsultasi. Ini kalau ini yang begini Pak Arah ini di warung kopi diselesaikan ini. Nah terkait dengan seperti itu Pak, jadi saya ya kalau umpamanya kalau saya ditanya tentang bagaimana dengan pertanyaan Bapak, secara umum saya katakan bahwa insya Allah ya, jika bab saya begini, saya selalu meyakini dengan ayat Allah itu yang mengatakan bahwa laki-laki yang soleh pasti akan ketemu dengan wanita soleha. Itu saya selalu meyakini itu Pak ya. Jadi maksud saya begini, terus gimana? Tetap Bapak berusaha kan begitu. Kalau Bapak terus memperlihatkan jati diri Bapak yang sebenarnya dan lain sebagainya, insya Allah akan datang itu Pak. Dan yang satu yang paling saya yakini itu adalah doa. Karena selalu saya ajarkan kepada mahasiswa saya, kita ini manusia hambanya Allah. Yang mengatur itu kan Tuhan. Ya kan? Orang bisa berubah saja pikirannya hari ini hanya karena doa kita. Kan begitu. Ya, yang mengatur itu kan Tuhan. Selama ini kan kita lupa kekuasaan Tuhan. Selalu kita lupa bahwa ada yang menciptakan kita, yang mengatur kita, dan yang bisa membolak-balikkan hatinya orang. Kan begitu Pak. Nah, itu yang selalu saya yakini. Karena itu saya kira tetap berusaha Pak. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah Bapak ditemukan jodoh dengan tidak waktu yang lama. Amin ya Allah, amin. 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 Masya Allah, luar biasa Pak Mufti. Masya Allah. Didoakan Pak Doktor inilah. Juga ya dengan soal doa tadi. Ya, satu lagi. Ya, saya tambahkan lagi Pak ya. Saya tambahkan lagi. Ini kenapa kafah itu masih urgen menurut saya? Karena kafah ini sebenarnya sama dengan mesin. Dia bekerja sebelum orang akad nikah. Jadi kafah itu tidak berbicara setelahnya, tapi dia berusaha keras sebelum akad itu dimulai. Sehingga perangkat-perangkatnya itu harus lengkap begitu. Nah, kenapa dia bekerja seperti itu sebagai pandangannya para ulama? Karena para ulama itu, ulama mazhab ya, karena para ulama melihat bahwa pernikahan itu sama dengan ikatan yang sangat kuat. Ini lagi yang sering dilupa. Selalu dikatakan orang ikatan yang sangat lupa. Betul, ikatan yang sangat kuat, tetapi tidak melihat posisi ayat itu. Ternyata kata misakon golizan itu hanya 3 ayat dalam Al-Quran. Ya, secara umum saya gambarkan saja. 3 ayat. 2 ayat itu adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi. Ya, tentu kita tahu ketika Allah berjanji kepada para nabi, maka nabi tidak mungkin mengingkarinya. Yang kedua, kalau nabi juga meminta perjanjian tersebut kepada Allah untuk segera dieksekusi misalnya, maka Allah tidak akan mengingkarinya. Nah, itu. Ya, kita lihat saja ketika Nabi Nuh dengan keluarganya, meskipun Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar anak istrinya itu diselamatkan, tapi tidak bisa diselamatkan lagi. Karena yang bisa selamat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Begitu juga yang lain. Nah, salah satu ayat lagi yang berbicara tentang misakon golizan itu adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita ketika melakukan akad nikah. Itu yang dikemukakan dalam Al-Quran. Artinya apa? Ulama tafsir mengatakan bahwa jika saja, ini perlu diperhatikan Pak ini Pak Dr. Arhan. Ya. Jadi jika saja ada seorang pria atau wanita yang sudah menikah hendak memutuskan pernikahannya, ulama tafsir sepakat bahwa
arus Allah di atas itu bergoyang. Siapa lagi hamba saya ini yang Masya mau Allah. memutuskan ikatannya, sementara saya ini waktu awal dia mengatakan akan mengikat perjanjian itu dengan kuat sebagaimana perjanjian yang saya buat dengan para nabi. Nah, ini yang kadang dilupa orang yang menikah. Yang diingat cuma tanggal nikahnya tuh. Luar Nah, biasa itu. Yang diingat poligami. Poligami yang diingat. Nah, itulah saya selalu katakan bahwa dalam Islam itu Nabi tidak pernah menceraikan istrinya. Yang ada itu adalah poligami, tetapi itu adalah pintu darurat. Darurat, Pak ya. Masya Allah. Hati-hati Pak Dr. Arhan. Wah, luar biasa ya. Udah padu suden dudutu. Saya malah berpikir di LP2M ini perlu ada pusat lagi, yaitu pusat konsultasi pernikahan. Ya, jadi Masya Allah. Iya. Iya. Sudah ada harus. Oke, menarik sekali ya Pak Mufti tadi merespon pertanyaan dari Biro jodoh aja Pak Dr. Arhan. Biro jodoh ya. Biro jodoh. Ya, biro jodoh. Biro jodoh. Biar jelas kafaahnya. Kafaahnya, iya. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mufti tadi soal urgensi kafaah di dalam pernikahan, menurut beliau masih sangat urgen ya, masih sangat penting untuk menjadi pertimbangan sebelum sampai kepada jenjang pernikahan. Tidak mesti ruang dan waktu itu berubah, tapi konsep kafaah itu masih relevan dengan apa yang dipikirkan oleh ulama-ulama, terutama ulama-ulama mazhab ya, yang melintasi zamannya sampai sekarang ini. Dan saya kira itu luar biasa ya konsep kafaah yang dipikirkan oleh ulama-ulama mazhab ini, dan sampai sekarang masih diperbincangkan dan tentu sangat relevan kalau melihat kondisi keluarga kita hari ini yang tentu banyak perceraian, banyak problematika. Itu saya kira salah satunya adalah problem kafaah yang tidak melakukan perselingkuhan. Apalagi para pemuda-pemudi kita ini kan sekarang ini sudah berubah polanya ya. Mereka kenal seluruh badan dulu, baru kemudian begitu. Jadi sudah cicipi dulu, baru cucuk-cucuk begitu. Akhirnya jadi ini problem saya kira yang perlu kita pikirkan bersama. Ini semakin bertambah ini jamaah kita ini Pak Mufti, jamaah. Iya Pak. Ini hadir. Pahalanya juga semakin bertambah kira-kira begitu, karena ya namanya Amin. pastilah. Amin. Mungkin ada yang lain yang mau berkomentar, ada yang mau bertanya, ada yang mau konsultasi, silahkan. Oh, Ibu Olha, wah, silahkan. Ibu Olha juga ini termasuk jamaah pengajian LP2M yang paling aktif juga. Nanti kita kasih award juga dari LP2M, Ibu Olha. Sepakat Pak, sepakat. Silahkan. Silakan Ibu Olha. Ya. Mudah-mudahan. Di mute. Tidak terdengar Ibu Olha. Di mute. Ya. Oh ya, dah. Ya, dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Jumat Mubarak. Kalau Ibu dekan kangen ini barengan Pak Mufti semua. Menarik ini. Sebenarnya saya waktu Pak Mufti ujian, Ibu Salma posting sudah harinya, saya langsung masuk karena saya juga tertarik ini dengan ini. Ini kemudian judulnya dirubah gitu ya. Revitalisasi kafaah masih urgenkah begitu ya? Jadi pertanyaan saya langsung saja. Revitalisasi gitu masih urgen? Jika masih urgen berarti penting kan Pak ya gitu. Nah, jika masih urgen, jika demikian, maka saya ingin bertanya, tolok ukur kesetaraan, kesetaraan itu diukur dengan apa? Pak Mufti mungkin sudah mengatakan, jawabnya diukur dengan agama. Gitu. Nah, agama itu kemudian indikatornya apa, Pak? Gitu.
tiba sholat dia azan, bertandang tiba maghrib ya, ta'aruf tiba maghrib langsung azan. Calon mertua dengar itu calon mantu saya gitu. Zakat ya, semuanya ya rukun iman, rukun Islam itu ya. Tapi Pak tidak jarang ujung-ujungnya kemudian terutama kita lihat Manado ini tinggi angka cerainya Pak. Manado ini tinggi angka cerainya Pak. Gitu. Terus meskipun tidak cerai, tapi selingkuh. Mah ada yang menawarkan supaya tidak terjadi selingkuh maka poligami. Ya. Sudah saya melenceng, saya tidak bahas poligami ya Pak ya. Gitu. Nah itu yang saya tanya, agama itu tolok ukurnya apa begitu? Ketika kita ta'aruf seperti yang saya bilang tadi, kelihatan beragama Pak, tapi kan ujung-ujungnya begitu, tengkar, cerai, selingkuh dan lain-lain. Maka saya tertarik dengan kata Pak Arhan tadi, serasi atau serasa. Ya. Ya. Itu dulu Pak, makasih banyak. Itu Baik. dulu ya. Terima kasih Pak Ibu Olha. Jadi penekanan saya indikatornya di mana? Kalau agama ya, terus agamanya itu yang apanya begitu. Baik. Agama ini kan bias Pak, gitu. Bias, artinya luas. Terima kasih Ibu Olha, pertanyaannya menarik ya. Soal ini mungkin Pak Mufti ya, soal ukuran kafa'ah dalam agama itu. Mungkin menurut Ibu Olha ini, ketika pasangan ini mau menuju pernikahan, kadangkala ada yang disembunyikan ya, kepalsuan di dalam beragama, jadi mengidentikan dirinya orang saleh, padahal setelah dia menikah semua jadi hilang begitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Ya dulu sebelum menikah rajin salat subuh untuk memperlihatkan kalau mertua, setelah menikah sudah tidak salat subuh begitu. Dan tidak hanya itu Pak, sebelum nikah baru ta'aruf dapat perhatian. Ya, tapi setelah nikah siapa kita. Iya. Kan ada maunya. Ada maunya. Bagaimana ini? Ada udang di balik Pak. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Silakan Pak Dr. Mufti. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya memang santai tapi berat-berat juga ini. Tapi baiklah, saya coba pelan-pelan Bu ya. Jadi begini. Ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi tolak ukurnya. Jadi begini, itulah sebabnya dalam disertasi saya kemarin itu sebenarnya bisa terjadi perubahan ukuran gitu. Ya, tapi saya tidak ingin katakan bahwa kafa'ah ini adalah jaminan halal, jaminan 100% bahwa tidak akan bercerai orang. Kan begitu. Ini bukan alat yang mengatakan bahwa tidak akan bercerai, tidak. Tapi dia hanya bekerja, harapannya bisa langgeng. Kan begitu. Dia bekerja sesuai dengan klasifikasinya, harapannya adalah langgeng, bukan menjamin bahwa terjadi perceraian. Kan begitu. Nah, repotnya kita ini, kita selalu mengukur bahwa kafa'ah, kita bicara kafa'ah, tetapi kita tidak praktekkan. Maksudnya kita bicara begini-begini, tapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimaksud. Baik, jadi terus kita mengatakan bahwa dia itu ta'aruf bagus, begini, tapi faktanya tidak. Nah, inilah yang menjadi poin utamanya bagi orang tua dalam menilai calon suami sang anak. Kan begitu, betul? Ya, meskipun ta'aruf konteksnya mungkin agak beda lagi penjelasannya ya, tapi disinilah perlunya kehati-hatian seorang wali ketika akan melepaskan atau anaknya kepada calon suami. Di sini. Jadi ini yang dianggap problem bagi sang anak perempuan, bahwa orang tua saya ini nolak dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, Bu ya. Jadi orang tua itu harus betul-betul melihat, bukan cuma sekedar mendapat informasi dari sang anak, kan begitu. Jadi dia harus betul-betul melihat apakah calon menantu saya ini itu bisa membahagiakan. Itu tanda kutip dulu, Bu. Tergantung walinya. Walinya itu mau mengukur dari apa? Kan begitu. Ya, saya ulangi lagi, tergantung walinya mau mengukur dari apa. Kalau dari tingkat kesalehan, ya silahkan. Dilihat dulu dari tingkat. Kalau tingkat sisi yang lain, ya silahkan. Nah, sekarang kalau ditanya, tolak ukur dari sisi agama. Nah, tentu tolak ukur dari sisi agama,
yang ditawarkan oleh para ulama mazhab itu adalah keimanannya, Bu. Nilai ukuran keimanannya. Nah, kalau anaknya seorang anak ibu misalnya, nilai keimanannya itu rata-rata kita hitung aja 5, maka yang datang itu minimal 5, Bu. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya tentu ada teknik tersendirinya lagi. Cara mengetahui 5 ini yang mau datang apa sesuai dengan 5-nya ini. Jadi tergantung keimanan yang mana Ibu ukur. Kalau mau diklasifikasi, oh ini dia anak saya ini rajin misalnya puasa Senin Kamis. Jangan sampai setelah dia menikah Senin Kamisnya hilang. Itu kan begitu, Bu. Jadi kalau Ibu ukurannya apa saja, bukan sekedar agama sebagai poin utamanya, Ibu bisa mengerucut, mengklasifikasi lagi gitu. Meskipun ini agak-agak repot, tetapi memang penting supaya kehidupan anak perempuan kita itu bisa sama, minimal sama setelah itu. Nah, itulah sebabnya saya selalu jelaskan kepada mahasiswa saya bahwa memilih calon suami itu tidak seperti memilih buah kelapa yang ada di pinggir jalan itu. Kenapa? Karena perilaku dan perbuatannya itu akan bisa mengikut. Bayangkan saja anak kita yang umurnya dewasa itu, mulai dari minimal dia SMP sampai dia akan menikah, itu tergantung dari kehidupan di dalam keluarganya. Nah, kalau kita tidak mengerti kehidupan keluarganya, lalu kita terima saja, nah itu yang akan bisa muncul kembali ketika dia menjadi seorang suami. Jadi kalau umpamanya, Bu, saat dia akan menikah itu kelihatannya pandai sholat, rajin sholat, dan lain sebagainya, belum tentu. Karena dia akan, kebohongannya itu tanda kutip yang ditampilkan. Tapi fakta sehari-harinya kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Nah, jadi seorang perempuan itu juga minimal harus tahu bahwa apa betul yang akan dia sodorkan kepada orang tuanya ini menjadi calon suaminya betul-betul bisa dia pertanggungjawabkan atau dia perjelaskan kepada orang tuanya bahwa saya tidak salah pilih sesuai dengan ukuran kufu saya. Karena itu tadi, Bu. Jadi itu perlunya diketahui, itu saya bilang. Karena kita ini heterogen, kita tidak tahu siapa yang datang. Kalau konsep kita ada yang bersifat homogen, kita sudah tahu, oh keluarga si ini, wah bagus ini. Karena sehari-hari kita tahu, ada Jakarta. Tapi kalau orang lain yang datang, yang sudah heterogen, misalnya kita tinggal di Jakarta, ini tidak tahu siapa ini yang datang. Dan anak kita itu kan bisa saja kesulitan mengetahui latar belakangnya orang ini. Yang dilihat kan cuma permukaannya saja. Nah, kehidupan sehari-harinya kan kita tidak tahu. Gitu. Nah, inilah repotnya. Itulah sebabnya menurut hemat saya mazhab Hanafi itu lebih ketat karena dia sifatnya masyarakat yang heterogen. Sementara Imam Malik sifatnya homogen. Jadi dia tahu orang ujung sana, oh si ini saya sudah tahu dia punya keluarga. Di sana oh saya tahu ini keluarganya, jadi tidak terlalu banyak syarat-syaratnya. Sementara konteks masyarakat heterogen itu agak susah. Tiba-tiba yang muncul saja, yang seketika saja muncul kita lihat, oh dia bagus. Ternyata dia bukan aslinya yang dia perlihatkan. Begitu. Saya kira itu, Bu. Jadi tolak ukur itu tergantung klasifikasi apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau Ibu melihat anak saya ini suka misalnya puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, kalau itu menjadi target Ibu, maka Anda lihat, Ibu lihat gitu. Apakah calon menantu saya ini suka puasa Senin Kamis, bisa-bisa itu akan berubah. Kalau itu yang menjadi targetnya Ibu, gitu loh. Tapi kalau dari sisi pekerjaan, wah anak saya ini sebenarnya pekerjaannya sudah bagus gitu. Jangan sampai dia nanti jadi tulang punggung. Ini kan persoalan, Bu. Nah, tapi terserah. Ini kan saya bilang kafah ini adalah konsep yang berusaha dia bisa hidup nyaman setelah nikah, tidak memaksakan. Jadi kafah ini tidak bersifat wajib gitu ya, kecuali mazhab Hanafi mengatakan mutlak wajib gitu ya, tapi yang lain tidak gitu. Ya tergantung kita menilainya seperti apa sebagai orang tua. Saya kira demikian. Luar biasa. Terima kasih Pak Mufti. Saya perlu menyampaikan selamat datang, selamat bergabung Pak Warek. Dr. Ahmad Rajavi juga bergabung di tengah-tengah kita ini untuk turut meramaikan ya pengajian kita ini. Luar biasa ya Pak Mufti tadi itu komentarnya dan pertanyaan dari Pak Ibu Olha ya. Saya malah berpikir saya juga punya anak perempuan ini Pak Mufti. Saya agak sulit saya kelihatan ini tanggung jawab saya sebagai seorang ayah perempuan ini untuk menerima nanti calon pinangan
laki-laki ya, dan saya kira mendengar tadi itu memang kelihatannya kita sebagai orang tua ini perlu ada riset pendahuluan ya, kira-kira begitu, untuk mengenali calon menantu kita ini supaya kafaahnya betul-betul sempurna begitu ya. Luar biasa ya soal. Tapi Pak, kalau Ya. misalnya anak perempuan Pak Arhan lagi diincar oleh seseorang, habis itu setelah incar Diincar. dia mundur. Ya, begitu dinaksir lah, begitu diincar, dinilai begitu ya Pak ya. Ya. Tapi kemudian dianya mundur, kita kan merasa seperti ibarat apa ya, kok datang-datang terus nanyain anak perempuan saya, setelah itu ya Mundur. iya kan begitu. Jadi kan ada rasa Wah, nggak itu nyaman juga. kelihatannya Gitu. takut beliau itu, dia ngukur diri Kan lalu ada rasa bagaimana juga ya, sudah datang tapi kemudian mundur begitu. Wah, bagaimana itu Pak Mufti? Kalau ada yang tiba-tiba tanya lalu mundur, aduh, bagaimana? Itu belum jodoh Ya itu. tergantung percakapan apa yang di dalamnya, Pak. Kan tidak orang datang kan tujuannya baik, tapi tiba-tiba mundur kan itu tergantung percakapan apa yang di dalamnya itu. Maharnya terlalu besar diminta itu. Waduh. Waduh, bahaya. Itu bahaya. Itu fenomena juga itu. Soal mahar. Oke. Kalau saya mungkin sebagai penanya mungkin ingin mengunci apa yang saya tanyakan tadi dari diskusi ini, entah kalau masih ada pertanyaannya. Tadi ada sebutan dari Pak Arhan tentang tendensi teologis, ya, tendensi teologis, dan Pak Mufti juga menyebutkan tentang iman, tentang Allah, begitu. Artinya ini iman ya, meskipun selaku pengampu mata kuliah studi Islam, mungkin saya karena begini, kalau kita menaruh porsi besar kepada aspek sasaran keagamaan, padahal studi Islam itu memproporsionalkan studi aspek sasaran keilmuan dan aspek sasaran keagamaan. Jadi jangan hanya melangit, tapi ajaran Islam itu harus dihumanisasikan, membumi. Jadi jangan Allah saja, kan begitu tadi. Kesan saya begitu. Kita harus beriman, kita harus sabar. Ini kan sabar juga kan iman juga begitu. Jadi bagaimana dengan Pak Arhan sebagai pakar studi Islam ini, kalau misalnya kita sabar saja, kita beriman saja kan. Ya, intinya jadi kemudian tarik tendensi teologisnya. Memang tetap tendensi teologis itu penting. Karena saya pikir bahwa kita yang terbatas ini memang tidak mampu menjangkau yang tak terbatas. Dan oleh karena itu porsi sabar itu memang perlu kita pelajari. Konsepsi sabar ini sebenarnya bagaimana sabar itu kan tidak merasa tanpa beban. Tapi kalau sabar terbebani, ya itu kan sebagai tekanan begitu. Ya Pak ya, orang mau sabar hidup berumah tangga ini Pak bukan cuma sehari dua. Itu baik. Siap. Akhirat. Baik Ibu Loha, wah mantap itu masukan saya kira untuk kita semua yang berkeluarga ini harus ada sabar dalam menghadapi suasana kerumah tanggaan kita. Mungkin kita bisa bikin isu atau tema tersebut. Saya kira kunci saya di situ, tendensi teologisnya, dan tentu kita masih tetap perlu banyak belajar bahwa konsepsi sabar ikhlas itu seperti apa. Baik, terima kasih. Ilmu minal mahdi ilalah. Siap. Terima kasih Bu Hala. Ya. Oke, mungkin ada lagi ya yang mau menyumbang komentar atau menghangatkan diskusi kita ini. Kita masih ada waktu. Ada Pak. Iya Bu. Saya boleh tanya ini? Ya, silakan Pak Warek. Pak Dr. Ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, kajian tentang kafaah ini memang menarik ini, Pak. Jadi Pak Dr. Mufti ini ketika mampu mempresentasikan disertasinya tentang kafaah di depan para guru besar, artinya itu secara tidak langsung kita akan mendapatkan banyak ilmu dan mendapatkan peradaban baru tentang proyek perkawinan yang tepat bagi masyarakat, gitu ya. Nah, yang perlu ada ya, seringkali jadi sentilan tuh begini. Kalau orang sudah nikah, bisa enggak kita bangun kafaah? Biasanya kan
selalu dalam teori-teori mazhab itu kafaah itu kan selalu diartikan pencarian jodoh gitu ya. Jadi ketika orang mencari jodoh dia harus satu sekufu lah, bahasa yang bisa digunakan sekufu. Nanti kalau orang sudah nikah itu bisa enggak kemudian kita membangun kafaah itu? Saya kira itu pertanyaan dari saya itu, Ketua. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Rajapi. Luar biasa ya pertanyaan itu. Apakah ketika kita sudah berkeluarga, mungkin umur pernikahan kita sudah 10 tahun ke atas, itu apa bisa ya? Sudah ada anak, masih bisa enggak ya menciptakan kafaah kekufuan itu? Meskipun ada gejolak-gejolak pastilah itu ya kira-kira. Kira-kira bagaimana itu Pak Mufti? Atau jangan-jangan memang pernikahan itu sampai sekarang tidak terputus karena memang sudah kafaah ya? Pernikahan kita tidak bercerai dengan istri kita karena masih ada kafaah ya. Ya, saya mengingat itu pertanyaan saya ini, saya mengingat itu bapak saya itu sarjana S1, ibu saya itu cuma lulusan SD. Nah, itu dia. Nah, itu. Tapi kok ya alhamdulillah sampai sekarang bapak saya sudah 70 hampir 80, ibu saya sudah 60 hampir mau 70. Ya, kami anak-anaknya sudah seperti ini gitu. Ya jadi makanya jangan-jangan kafaah itu dalam perjalanan gitu loh, dalam perjalanan perkawinan. Istilahnya anak-anak milenial itu pacaran pasca perkawinan kan gitu. Iya. Atau bagaimana? Monggo. Ya, bagaimana kira-kira Pak Mufti respon itu? Jangan dibilang kira-kira Pak, jawabannya juga nanti kira-kira. Oh, bagaimana? Jadi ya saya mulai dari belakang dulu ya. Jadi kalau Ustadz tadi mengatakan bahwa bapaknya S1, ibunya tamatan SD Pak ya, bagaimana tadi? Ya. Itu kan kalau dari sisi pengetahuan tentu sudah sekufu kan begitu. Itu sudah sekufu karena kalau dari sisi pendidikan, karena laki-lakinya lebih unggul daripada perempuannya kan begitu. Nah itu ya, karena memang kafaah ini kan selalu minimal sama, bahkan lebih unggul laki-lakinya daripada perempuannya, tapi bukan juga menjadi unggul sekali gitu ya. Ya terutama dari sisi usia, kan tidak mungkin satu umur 80, misalnya 70, istrinya masih 20-an, itu sudah tidak sekufu itu. Sudah lewat tuh. Nah, baik, tapi yang kedua, apakah bisa kafaah itu diukur? Apakah bisa kafaah itu dipraktek atau diwujudkan setelah pernikahan atau dalam konteks pernikahan? Karena dalam teori kafaah itu hanya berlaku sebelum pernikahan, dia mesin yang bergerak sebelum pernikahan dan dia tidak mau tahu, tanda kutip ya, tidak mau tahu bahwa apakah Anda langgeng nanti dengan atau tidak, itu bukan urusannya kafaah. Kafaah hanya punya urusan sebelum terjadinya pernikahan, kan begitu. Bahwa nanti ada hambatan, ada cobaan yang datang dan lain sebagainya. Harapannya kafaah itu masih tetap bisa dipertahankan. Nah, yang terjadi kalau pertanyaannya apakah kafaah bisa dibangun pada saat pernikahan, maka saya kembali lagi pada konsep bahwa hak dan kewajiban itu saja. Kalau hak dan kewajiban dipenuhi, maka menurut saya kafaah sudah terpenuhi. Karena kalau melihat hak dan kewajiban yang dikemukakan oleh baik dalam undang-undang maupun dalam dalil-dalil yang lain, itu disebutkan juga adalah kelihatannya bahwa laki-laki, kalau kita melihat dari sisi dalil ya, dalil nakli, itu lebih banyak memang pihak pria itu sifatnya adalah memberikan nafkah kepada wanitanya. Itu lebih banyak ke situ, terutama pemberian mahar dan lain sebagainya, pakaian, bahkan setelah terjadi perpisahan itu pun juga menjadi kewajiban sang suami. Jadi kalau menurut saya, apakah bisa dipraktekkan kafaah itu, ya dilaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang kalau kita di Indonesia dan aturan-aturan fikih lainnya. Saya kira itu jawaban saya. Baik. Ya jadi intinya ada itu ya, pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, kira-kira begitu ya. Kalau tiba pelayanannya juga perlu diperbaiki juga tentu ya kan, kira-kira ada begitu ya, take and give antara suami dan istri. Ya, dan
Saya kira di era modern seperti sekarang ini yang begitu kan kadang-kadang kala menjadi hal yang bermasalah kan di antara. Iya, karena calon pengantin tidak pernah mempelajari Ya. dengan baik. Yang dia dapat itu adalah bagaimana menjadi seorang ayah berdasarkan karakter orang tua saya. Ya. Bagaimana saya menjadi seorang istri, yang dia lihat itu adalah karakter sebagai seorang istri orang tuanya. Itu yang dia perhatikan tuh, itu yang dia pelajari. Jadi kalau dari keluarga yang ya memang tukang pukul dan lain sebagainya, maka insya Allah akan turun juga nanti ke istrinya itu. Ya. Itulah yang saya perlu perhati-hati gitu. Itu yang bahayanya di situ tuh. Bahaya ini kalau tukang pukul. Ya, harusnya ketemu dengan keluarga tukang pukul juga, jadi sama-sama baku. Ya kalau keluarganya Ustadz kan, kalau keluarganya Ustadz kan pasti rajin mengaji dan lain sebagainya. Nah itu akan dilihat oleh anaknya tuh. Iya. Dan lain sebagainya. Jadi tapi kalau keluarga dari orang yang pemabuk itu akan diikuti tuh. Meskipun sebelum dia menikah, kegiatan atau perilakunya itu tidak dia tampilkan. Tapi ketika menghadapi persoalan, maka dia larinya ke minuman. Itu yang akan muncul watak aslinya tuh. Iya, aduh Betul. saya semakin memahami ini soal identitas pernikahan ini Pak Mufti, dengan umur yang begini tentu masih butuh banyak belajar ya kita ini. Apalagi anak-anak masih kecil-kecil begini ya tentu perlu ada upaya. LDR itu apa Anda itu? Kalau LDR itu apa Anda itu? Satu di Makassar, satu di Manado itu. Itu kira-kira Pak Mufti soal LDR. Jadi boleh. Banyak. Jadi kalau LDR ya. Jadi sebenarnya cerita pertanyaan itu adalah cerita yang saya alami Pak Arhan. Oh iya. Nah, tapi saya diuntungkan dengan mata kuliah. Tapi Pak Arhan tidak diuntungkan dengan mata kuliah. Dulu itu sebelum direvisi kurikulum, saya ceritakan ya. Ya, jadi dulu itu sebelum direvisi kurikulum ada namanya fikih menakad 1. Lalu semester berikutnya fikih menakad 2. Nah, fikih menakad 1 itu Pak, 1 semester ya. Itu diajarkan bagaimana caranya mempertahankan pernikahan. Itu yang saya ajarkan. Nah, yang kedua, semester 2 itu fikih menakad 2 bicara tentang perceraian. Bagaimana caranya kita menghindari perceraian. Itulah yang saya ajarkan ke anak-anak. Jadi saya dipenjara dengan semester itu, Pak. Tapi saya tidak tahu dengan Pak Arhan sekarang. Pak Dr. Arhan. Karena LDR. Jadi saya menjaminkan penjara itu kepada istri saya, gitu loh. Iya. Luar biasa ini. Oke. Mungkin ada yang lain ya yang mau merespon, ada isu-isu terbaru soal pernikahan atau ada dialektika di dalam. Tapi Pak Dr. Arhan, sedikit mungkin Pak Dr. Arhan. Iya. Tadi terkesannya ini yang disalahkan lebih banyak ke pihak laki-laki gitu ya. Padahal kan dalam berumah tangga ini tidak hanya terdiri dari laki-laki saja, tetapi dari perempuan juga. Iya. Dan kalau tadi kata ibu tadi, bunda kita tadi tanyakan, oh nanti kalau sudah menikah baru ketahuan sampai berselingkuh dan lain sebagainya. Saya pikir ini juga harus menjadi semacam koreksi bagi seorang pendamping ya, istri kita. Gitu. Jadi tidak mutlak semuanya itu disalahkan kepada pihak laki-laki. Saya kira ini harus ada semacam diskusi tersendiri. Terima kasih. Baik Pak Antoni. Nanti kita pikirkan diskusi apa yang bisa menjawab itu soal-soal. Pak Ketua. Ya silakan Ibu Dekan. Ya silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waris 1 yang saya hormati, Bapak Ketua LP2M. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu mengisi hari libur kita. Ya, kita tidak terpengaruh dengan hari raya Imlek, tetapi kita isi dengan kegiatan yang positif. Alhamdulillah. Insya Allah berkah kegiatan kita pada hari ini, banyak hal yang memang perlu kita kaji kembali. Menarik juga pertanyaan dari Bapak Warik 1 tadi, saya simak bahwa bisakah membangun kafa'ah itu setelah pernikahan. Dijawab tadi oleh Bapak pemateri bahwa
konsep kafa'ah itu sebelum masuk ke jenjang perkawinan. Tetapi kalau boleh secara sederhana saya bisa menjawab karena pengalaman pribadi ya Pak ya. Ya, karena yang diangkat juga pengalaman pribadi dari orang tua Pak Warik 1, maka saya juga menjawab pertanyaan ini dengan pengalaman saya secara pribadi. Ya, saya kira bisa Pak kita membangun kafa'ah itu setelah kita menikah. Contoh kasus, saya S1 pada saat nikah. Suami saya itu SMA. Suami saya SMA. Nah, ketika berlangsung pernikahan, beberapa tahun kemudian, suami saya sering diledekin sama temannya, teman kantornya. Wah, masa Pak Jamal SMA, istrinya kok S1. Nah, setelah itu lanjut ke S2. Nah, suami saya masih SMA, terus diledekin lagi. Nah, mulai dari situ karena sudah setiap tahun diledekin sama temannya, dia berupaya untuk maju S1. Alhamdulillah sudah selesai S1, kemudian lanjut S2 dan alhamdulillah sekufu lah ya dari sisi pendidikan. Tetapi kemudian dijawab juga oleh Bapak pemateri tadi bahwa sebenarnya kalau dalam pernikahan itu bukan kita bercerita lagi tentang kafa'ah, tetapi bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban kita, begitu loh. Itu juga ada benarnya. Nah, ada benarnya. Dan bukan ada benarnya, tapi banyak benarnya. Nah, kenapa sehingga sering banyak pertengkaran atau percekcokan atau banyaknya angka perceraian di pengadilan agama? Salah satu hal adalah ketika seorang istri, nah ini, ketika seorang istri tidak mendudukkan persoalan yang sebenarnya. Ya, apalagi contoh kasus, saya menduduki jabatan. Suami saya tidak menduduki jabatan. Nah, dari sisi finansial mungkin saya lebih banyak jumlahnya ya ketimbang suami saya. Tetapi kemudian dalam hal berumah tangga, ketika saya masuk di pintu rumah saya, maka saya harus mendudukkan porsi saya bahwa saya ini sebagai istri. Tidak boleh saya melampaui suami saya. Nah, ini. Jadi setinggi apapun status sosial seorang istri, jangan pernah mengalahkan suami ketika itu di dalam urusan berumah tangga. Jadi Ibu Olha, hati-hati dengan kalimat ini Bu Olha ya. Setinggi apapun status sosial kita, ya, kalau kita masuk di pintu rumah kita, itu berarti kita ini berada di bawah suami. Dan ini yang mungkin kadang atau mungkin sedikit dari istri-istri yang bersikap seperti ini, karena apa? Terkadang istri itu egonya terlalu tinggi. Mohon maaf, ego terlalu tinggi. Mungkin dia menandang bahwa status sosialnya tinggi dibanding suaminya sehingga dia ada unsur ya terlalu ego lah, kemudian dia pandang enteng lah suaminya dan lain sebagainya. Dan ini dari satu sisi agama ya, ini sangat dilarang oleh Islam. Sehingga memang betul-betul kafa'ah ini menurut saya sangat urgent. Dalam hal apapun kafa'ah itu harus ada. Karena ini untuk membangun hidup berumah tangga ini tidak semudah kita membolak-balikkan telapak tangan. Nah, kita juga orang tua ini mungkin rata-rata orang tua ini yang sudah punya anak, nah ini menjadi tugas dan tanggung jawab berat ilmu yang telah diberikan oleh Bapak pemateri siang ini bahwa mencari bukan kita yang mencari, tapi kita didatangi. Saya punya seorang putri, tetapi bagaimana kemudian kita bisa memfilter orang yang datang, begitu ya Bu Olha ya? Ya, kalau Ibu Olha kan memilih karena anaknya kan dua-duanya laki-laki. Ya.
Yang persoalan ini yang anaknya perempuan. Pak Mufti juga ada anaknya perempuan yang bungsu. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk memfilter orang yang datang? Ya, mudah-mudahan kita dapat ilmu pencerahan siang ini, dan insya Allah kita praktekkan sesuai dengan keinginan Ibu Olha tadi, bahwa bukan hanya teori, tetapi bagaimana teori itu kita bumikan. Iya. Baik Ibu Olha, terima kasih. Ya, saya kira itu Pak tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Masih ada satu Pak. Ya, ya. Bapak apa nama mahasiswa S2 tadi? Ya. Mengusulkan bagaimana kalau ada lembaga walimah ya. di IAIN. Boleh itu. Mudah-mudahan Bapak Warek satu mendengar ini lembaga walimah Pak Warek. Ya, lembaga walimah IAIN memfasilitasi. Kalau lembaga konsultasi dari janda muslimah dan muslim di Sulawesi Utara untuk dipertemukan jodohnya kan boleh itu. Terima kasih. Kalau lembaga konsultasi sudah ada, insya Allah. Lembaga konsultasi bisa dijembatani di situ, lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Kalau lembaga walimah mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Bapak Warek satu. Kalau bisa difasilitasi. Nanti takut dari KUA mau marah nanti. Kenapa tugas KUA diambil? Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda Haji Salma sudah memberi respon yang luar biasa ya. Saya kira apa yang disampaikan tadi itu menjadi kayak the power of wisdom seorang istri ya, kira-kira begitu, menjadi mar'atus soleha lah ya, istri yang soleha yang menempatkan dirinya pada posisi dengan suaminya di rumah tangga. Dan saya kira itu ya gampang-gampang susah itu untuk mempraktekannya ya, butuh jam terbang dan jangka waktu pernikahan yang harus banyak lah kira-kira untuk itu. Mungkin terakhir ada respon dari Pak Dr. Mufti Alwi ya, silahkan Pak Dokter, ada respon mungkin? Ada baik, terima kasih menanggapi tadi. Ada sebenarnya yang sangat menarik, yang saya nggak tahu apakah ini hasil terobosan pemikiran saya atau sudah pernah ada yang sampaikan, bahwa peristiwa yang paling menarik itu, yang paling gempar pada masa Rasulullah SAW itu ketika dia menikahkan Zaid bin Harith dengan Zainab binti Jahsy. Nah, ya apa yang saya akan kemukakan ini, Zaid bin Harith itu kan mantan budak ya, yang dimerdekakan oleh Nabi. Lalu dia menikahkan dengan Zainab binti Jahsy, seorang wanita yang mulia ya di sekitarnya. Ingat, sekali lagi saya ingin katakan bahwa masyarakat saat itu adalah masyarakat yang homogen. Ya, okay? Nah, pernikahan mereka ini pada akhirnya berpisah juga, padahal yang nikahkan adalah Rasulullah. Siapa sih yang tidak mau dinikahkan oleh Rasulullah, kan begitu? Tapi pada akhirnya seorang Zainab binti Jahsy itu mengadu kepada Nabi bahwa dia tidak bisa melanjutkan pernikahannya, dan dia mengakui keimanan dan ketakwaan suaminya, tapi yang tidak bisa dia hadapi adalah banyaknya cemoohan dari masyarakat sekitarnya bahwa dia menikah dengan seorang mantan budak, sementara Zainab binti Jahsy adalah seorang yang bangsawan waktu itu ya. Jadi begini. Tapi waktu itu Rasulullah malah memberikan kesempatan kepada Zainab binti Jahsy untuk melanjutkan keinginannya untuk berpisah dengan Zaid bin Harithah pada saat itu. Nah, saya hanya berpikir bahwa kenapa Rasulullah jika ingin mempertahankan pernikahannya, seharusnya, tanda kutip ya, seharusnya Rasulullah menyuruh mereka hijrah dari tempat itu, supaya pernikahan mereka itu tetap dipertahankan, supaya sebagai lambang bahwa pernikahan antara seorang mantan budak dengan bangsawan itu yang mereka tetap harus langgeng gitu, jangan berpisah. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia hijrah, sebagaimana
Kalau kita balikkan lagi, ketika Khalifah Umar bin Khattab ada orang yang berzina, selain dia dihukum cambuk, dia nambah lagi ngusir dari tempat itu. Jangan kau di sini, saya tambah hukumannya, kau pergi dari sini karena kau telah merusak kampung ini, kan begitu. Nah, satu sisi karena ini adalah perbuatan yang halal, bukan perbuatan haram, tapi Rasulullah tidak menyuruh Zainab binti Jahsy itu dengan Zaid, kau tinggalkan saja kampung ini supaya kau tetap langgeng. Tapi malah Rasulullah meminta kepada Zainab binti Jahsy untuk memberikan iwat, ya, pengganti atau mahar itu tadi. Nah, itu. Tapi maksud saya, kalau saya hubungkan lagi dengan peristiwa yang Ibu Dekan alami, ya, mohon maaf ini Bu. Jadi seandainya Ibu misalnya di daerah yang homogen, pasti Ibu ndak kuat dengan cemohan itu. Tapi karena heterogen, yang memberikan cemohan itu misalnya dari kantor-kantor saja yang tidak 24 jam begitu, itu insya Allah masih bertahan, kan begitu. Karena apa? Karena dasar keimanan dan ketakwaan yang menjadi ukurannya. Itu. Jadi seandainya di 24 jam itu bisa mengganggu juga Ibu Dekan saat itu. Tapi ya karena kantoran, ya suatu waktu saja muncul dan lain sebagainya, itu masih bisa bertahan. Itu saja komentar dari saya. Baik Pak Mufti, saya kira komentar terakhir Pak Mufti ini menjadi akhir ya dari pengajian kita hari ini. Terima kasih. Saya kira kita masih pengen berdiskusi lebih banyak, cuma karena waktu dan ruang kita juga tentu butuh istirahat, apalagi hari ini hari libur ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu di hari libur ini. Ada spesial juga untuk Pak Warek ini sudah bergabung dengan kita semua. Terima kasih banyak. Ada Ibu Dekan juga, Ibu Haja Salma, ada Ibu Olha dan teman-teman yang lain. Ada Pak Ridwan Tabe juga saya lihat ini, ada Pak Rizaldi, Pak Ibu Nur Hayati, Pak Ishak dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak, terkhusus untuk pembicara kita ya, Pak Dr. Mufti Alwi. Saya kira menarik kajiannya Pak Mufti untuk bisa kita kembangkan lebih jauh. Mungkin bisa menjadi riset awal ya dari Pak Mufti untuk pengembangan KFA ini di konteks Sulawesi Utara dan Minahasa pada umumnya ya. Saya kira terima kasih banyak ya. Tentu tidak perlu saya simpulkan lagi apa yang disampaikan tadi. Insya Allah kita akan ketemu di pengajian LP2M minggu depan di seri ke-13. Kita berupaya untuk konsisten terus melakukan pengajian ini dengan narasumber dan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih sekali lagi, kami dari tim kerja LP2M mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ucapan terima kasihnya akan dikirim Pak Mufti ke kantor, nanti ditunggu saja ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya gongsi facai. Gongsi facai. Assalamualaikum. Terima kasih materinya Pak Dokter. Terima kasih ilmunya Pak Dokter. Ya, sama-sama. Pak Ketua. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Pak Dokter.